Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah hadir pada agenda hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Perwati. Baik Bapak Ibu, agar dapat mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Aib selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang HKI untuk menyampaikan sambutan pada agenda hari ini. Kepada yang kami hormati Bapak Aib, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini salah satu rekan kita akan melakukan aksi nyata dalam kegiatan penyebaran dan pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang dipaparkan oleh teman kita ini nanti akan menjadi sebuah masukan yang positif buat kita semua dan bisa diimplementasikan nanti di sekolah kita menjadi berkembang lebih baik lagi. Mudah-mudahan selain teman kita Budian yang hari ini akan memaparkan aksi nyata, teman-teman yang lainnya nanti akan ikut menyusul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan aksi nyata yang akan membantu sekolah kita berkembang menjadi lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Aib Syarifuddin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang HKI atas sambutannya. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak berlama-lama lagi, mari kita dengar bersama pemaparan atau aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Perwati tentang diseminasi budaya positif. Pada Ibu Dian Perwati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aib Syarifuddin selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian HKI, kemudian Ibu Lia Lisiana selaku Ketua Jurusan RL, dan rekan-rekan berbahagia semua, terima kasih banyak atas kehadirannya di siang hari ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 penyebaran dan pemahaman diseminasi budaya positif dari saya. Untuk memulai kegiatan, izinkan saya menyampaikan pantun, boleh Bapak Ibu? Boleh. Ke pasar Beranang siang, belum. Ke pasar Beranang siang membeli babat. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Bapak cakep. Baik, Bapak, saya pikir bukan memperkenalkan diri, namun perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Subang. Bapak? Terima kasih. Konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan adalah mengenai yang pertama tentang disiplin positif, kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga teori kontrol, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, untuk memulai kegiatan yang pertama, kita akan mempraktikkan cobalah buka. Nah, boleh Bapak dan Ibu secara berpasangan dengan teman di kanan kirinya. Coba buka. Nah, misal Bu Yuli ini adalah sebagai A gitu ya. Tugasnya Bu Yuli adalah mengepalkan salah satu tangan, terus menganggap bahwa di dalam tangan Bu Yuli ini ada sesuatu yang sangat
sangat berharga yang perlu dijaga. Bu Nina yang bertugas sebagai si B gitu ya, mencoba melakukan berbagai cara usaha apapun itu, entah itu misalnya boleh dengan membujuk, terus mengintimidasi boleh, kemudian memarahi juga boleh gitu ya. Ya agar Bu Yuli ini bersedia membuka kepalan tangannya. Kita mulai selama 30 detik. Siap Bapak Ibu? Pak Atta boleh dengan Pak Endang. Nah, boleh nggak boleh Yang mengangkat tangan misalnya Pak Atta. Nah, Pak Endang yang memaksa, gimana caranya Pak angkat? Kita mulai selama 30 detik. boleh sama baik itu baik. Nah, ayo. Baik, kita mulai selama 30 detik ya Bapak Ibu. Siap, 1. Oke. Ayo. Kita mulai 30 detik, silakan. Mulai dengan berbagai cara Bapak Ibu. Ya itu udah bu, saya udah tuh. Dia mau memaksa, tapi saya geli nih. Cukup Bapak Ibu, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Pak Supri mohon izin. Oh ya, siap. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sebagai A atau sebagai B membuka kepalan tangannya? Ada yang sampai berhasil membuka kepalan tangannya? Ada. Kemudian mengapa? Boleh barangkali disampaikan oleh salah satu. Pak Alisofan boleh, Bu Aziza boleh. Kenapa sih alasannya? Untuk membuka tangan itu. Iya betul Bapak Mangga. Alasannya kenapa, Pak? Alasan saya membuka kepalan tangan itu karena rasa penasaran. Yes. Tapi dalam membuka itu butuh perjuangan dan ya udah pastilah dalam hidupnya. Tapi yang lebih intinya mungkin segala sesuatunya harus diperjuangkan dan penuh dengan perjuangan. Segala sesuatu kita meraih apapun butuh perjuangan yang serius dan betul-betul perjuangannya itu memang jangan sampai pantang menyerah seperti itu. Kita juga akan sama-sama mendengar alasan Pak Supri kenapa sampai bisa terbuka tangannya, begitu ya? Mangga Pak Supri. Tadi alasannya kenapa bisa terbuka, yang pertama kayaknya dia perjuangannya sangat ya, terus memaksa gigih gitu kan, yang akhirnya saya kalah tenaganya dan akhirnya terbuka begitu. Dan ternyata segala sesuatu memang harus diperjuangkan dan dipaksakan ya. Kalau nggak dipaksa memang nggak buka kayaknya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Mas Supri. Pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini Bapak Ibu, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan itu? Yang punya tangan. Baik, boleh Bu ya? Yang memegang kendali yang pastinya diri sendiri. Ada karena diri sendiri yang bisa membuka ataupun menutup. Mungkin ini adalah faktor kepercayaan juga kali ya. Faktor kepercayaan dan faktor XX yang tadi, yang kayak seperti yang dibicarakan sama Pak Sopan, itu perlu perjuangan untuk yang tadi. Jadi ini adalah mungkin diri sendiri yang bisa membuka ataupun menutup, mau atau tidaknya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi di sini yang memegang kendali atau kontrol itu adalah diri kita sendiri. Pak Supri sekalipun membuka kepalan tangannya, itu tidak akan juga serta-merta membuka kalau dari diri Pak Supri tidak mau untuk membuka
kepala tangan tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kenyataannya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu orang dewasa ini sebetulnya akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk. Begitu. Selanjutnya, di sini ada tabel antara perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Mungkin saya akan hanya menjelaskan beberapa saja. Menurut dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kemudian dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan lain sebagainya. Nanti biar bisa saya share ke Bapak dan Ibu. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara mengenai pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam sesuatu yang merdeka. Dan ini mengenai disiplin diri, bahwa sebetulnya disiplin itu berasal dari diri sendiri. Karena munculnya rasa tanggung jawab yang timbul dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau ingin dipuji atau dihargai orang lain. Disiplin itu adalah suatu hal yang kita yakini kebenarannya, untuk dijadikan seseorang bangga dan penghargaan pada diri kita karena sudah melaksanakannya atau melakukannya. Disiplin diri yang muncul dari dalam dirinya yang dipengaruhi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, sehingga akan muncul nilai-nilai kebajikan yang mungkin selama ini kita tahu. Salah satunya adalah profil belajar Pancasila. Kemudian menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang mereka percaya. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama refleksi diri. Sebagai seorang guru, ketika kita datang hadir di sekolah tepat waktu, kemudian kita mengajar di kelas sesuai dengan jadwal kita, mana motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita sebagai guru, atau bahkan kombinasi dari 2 atau lebih? Boleh? Mangga dari Bapak dan Ibu. Motivasi mana nih yang lebih dominan dalam diri kita ketika kita hadir tepat waktu di sekolah, kemudian kita mengajar ke kelas
tepat sesuai dengan jadwal? Ada dari Bapak dan Ibu? Boleh silakan Ibu ya. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Sebenarnya lebih ke arah menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan apabila kita misalnya datangnya terlambat, ketidaknyamanan berarti kita berada di posisi yang situasinya sudah on gitu ya. Tidak nyaman pada saat kita melanggar aturan, tidak nyaman pada saat orang-orang bisa datang pagi ternyata kita tidak ketidaknyamanan pada saat disepelekan oleh orang lain, ketidaknyamanan pula pada saat kita merasa di posisi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Mungkin itu yang lebih daripada yang ketiga. Sebenarnya tiga-tiganya juga sebenarnya bukan merupakan alasan motivasi kita untuk berperilaku baik, karena berperilaku baik kita munculnya adalah dari diri sendiri. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Lia. Namun mungkin dari apa yang dipaparkan oleh Bu Lia itu lebih cenderung ke poin ketiga, di mana Bu Lia sebagai seorang guru selalu hadir tepat waktu di sekolah, kemudian mengerjakan tugas mengajar sesuai dengan jadwalnya. Itu lebih ke Bu Lia itu menjadi orang yang Bu Lia inginkan, tidak berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang lain, lebih ke menghargai diri kita sendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang manusia dengan nilai-nilai yang kita semua percaya. Begitu ya, betul ya Bu Lia ya. Betul. Baik. Selanjutnya, nah di sini ada tabel antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Biar kita sama-sama tahu apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini lebih ke masuk kepada identitas gagal. Kemudian identitas sukses untuk kedisiplinan itu ada pada poin konsekuensi dan restitusi. Mari kita sama-sama telah. Yang pertama, pada poin hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya, ketika murid kita terlambat, jika itu sebuah hukuman, maka kita berharap murid akan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya, push up 50 kali. Kemudian misalnya membersihkan seluruh lingkungan sekolah. Kemudian ada lagi konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau yang menyakitkan mungkin kayak tadi push up, kemudian lari atau jalan jongkok, kemudian ada lagi pernah kita temui juga sama-sama merayap di got. Itu sudah termasuk hukuman karena itu lebih ke menyakitkan. Kemudian sesuatu harus terjadi. Kemudian yang ketiga restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Misal kita memberikan keleluasan kepada siswa, mereka kembali ke keyakinannya apakah itu kesalahan atau bukan, dan terlambat itu kesalahan atau bukan. Kemudian kita memberikan pilihan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki dirinya agar tidak kesiangan lagi, dan itu adalah merupakan restitusi. Itu sangat berbeda ya Bapak Ibu, hukuman antara hukuman dan restitusi. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi itu juga membuat tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu lebih ke menguatkan untuk murid kita, peserta didik kita itu dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk poin yang ketiga, korban mendapat keadilan, sedangkan pada konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Pada restitusi itu korban mendapatkan ganti. Yang selanjutnya, murid akan tersakiti jika itu merupakan sebuah hukuman. Sedangkan kalau sebuah konsekuensi, murid itu tidak dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi kita lebih ke memberikan penguatan. Murid akan mendapatkan penguatan dan lain sebagainya.
Nah, ini ada kalimat-kalimat di mana kalimat hukuman itu merupakan kalimat yang negatif. Misalnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Gitu. Kita sebagai guru kepada murid yang melakukan kesalahan. Kemudian, jika kita bersifat netral, mungkin yang akan kita katakan adalah lakukan apa yang saya katakan. Kemudian, jika kita bersikap positif terhadap kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita, kita akan mengatakan, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi, murid lebih diarahkan untuk mempunyai jawabannya sendiri, sehingga bisa kita kuatkan apakah itu salah atau tidak. Kemudian selanjutnya, boleh dibantu Pak? Ya, baik. Kemudian tadi kita sudah mengenal antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita akan berbicara tentang penghargaan. Mungkin tidak sedikit di antara kita yang ketika murid melakukan sesuatu hal yang baik, kemudian kita berikan penghargaan. Menurut Bapak dan Ibu, itu adalah suatu hal yang berdampak positif atau sebaliknya? Boleh ada yang menyampaikan? Menurut saya bisa berdampak positif jika tidak keseringan memberikan penghargaan. Jadi kalau misalnya kita keseringan memberikan penghargaan atau sesuatu, jadi siswa itu berharap bukan ingin bisa, tapi karena ingin mendapatkan sesuatu. Terima kasih banyak Bu Yuli. Betul sekali yang dikatakan Bu Yuli. Mungkin itu dampaknya positif, tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek, penghargaan. Dan ada juga dampak negatif yang didapatkan. Salah satunya tadi, jika kita memberikan penghargaan terlalu sering, maka siswa-siswa kita akan melakukan sesuatu itu karena ada imbalan. Dan itu merupakan dampak yang tidak kita sama-sama harapkan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab gitu ya, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau mungkin atasan kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, nah kita sebetulnya sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kemudian kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini saya ambil sebuah ilustrasi atau gambaran yang sama-sama bisa kita telah ya Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah Ibu Ambar atau ada yang mau membacakan? Boleh? Dibacakan biar sama-sama kata kita. Boleh. Ibu Ambar, Ibu Ambar, Ibu Asma. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Doni, di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama diskusikan dengan yang dihadapi oleh Ibu Ambar.
Nah, jika kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Dengan paksa, berarti kan ada sesuatu yang spesial ini dari diri Doni. Nah, kira-kira jika kita menjadi Ibu Ambar, jika kita menjadi gurunya Doni, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Boleh, Mangga? Ya, kalau saya menjadi Ibu Ambar, kemungkinan akan diajak ngobrol dulu Doninya berdua, kenapa sampai memaksa untuk meminta jatah makan siang atau bekal makan siang temannya, karena ini kan sering dilakukan. Jadi ada kemungkinan dia kurang uang jajan atau tidak dibekali oleh orang tuanya, makanya untuk awal-awal diajak ngobrol terlebih dahulu Doninya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Nina. Pak. Nah, betul ya Bapak Ibu. Jadi kita pasti akan pertama berpikir kira-kira apa ini yang dihadapi oleh Doni. Nah, ini kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Doni sebagai seorang murid itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Kita akan sama-sama lihat bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga itu kebebasan. Yang keempat, kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Selanjutnya kita akan melihat sama-sama mengenai 5 posisi kontrol. Kita sama-sama saksikan video berikut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak dan Ibu, yang tadi itu video contoh mengenai guru sebagai penghukum. Selanjutnya guru dalam posisi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu.
Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi kontrol sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya posisi sebagai pemantau atau monitor. Utamanya itu terus ya. Naren! Ibu Ambar. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak dan Ibu, kita sama-sama sambil merefleksi diri kita sebagai seorang guru. Nah, dalam 5 posisi kontrol tersebut, biasanya yang kita lakukan ada di posisi kontrol yang mana? Yang mana Pak Supri? Nomor 1. Bapak dan Ibu yang lain? Kondisi. Tergantung kondisi. Baik, namun biasanya pada umumnya saya pribadi sebetulnya jauh sebelum ini biasanya adalah sebagai pemantau biasanya secara umum seperti itu. Namun ada juga mungkin diantaranya yang sebagai penghukum, sebagai teman, variatif ya Bapak Ibu. Dan di sini mudah-mudahan setelah aksi nyata ini kita sama-sama mulai belajar memposisikan diri kita sebagai guru itu ada di posisi kontrol manager. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Mari. Jadi masuk ke motivasi. Ini ada tabel motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Dimana jika kita mengarah kepada identitas gagal, maka perilaku kontrol seorang guru itu ada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Contohnya saja guru berbuat misalnya menghardi, menunjuk, kemudian menyakiti dan lain sebagainya. Kalau misalnya pembuat orang merasa bersalah itu biasanya kita berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Namun jika kita ada di posisi teman atau pemantau, sebetulnya ini ada pada identitas berhasil atau sukses. Namun juga terdapat perbedaan di mana jika sebagai teman itu guru berbuat biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian jika sebagai pemantau itu kita menghitung dan mengukur. Namun jika kita sebagai seorang manajer, maka yang akan kita lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh murid kita sendiri sehingga lebih tumbuh kesadaran dalam dirinya. Selanjutnya, di sini kita akan menelaah kasus. Boleh? Ada yang mau membacakan? Silakan Pak Supri. Bu Amel. Di sini. Bapak di sini. Kita sama-sama ya Bapak Ibu. Jadi nanti biar pertanyaannya langsung aja gitu kita sama-sama jawab. Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh. Dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Supri. Terima kasih banyak Pak Supri. Selanjutnya, pertanyaannya adalah yang pertama, Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Boleh. Ya, mangga.
pasti poinnya. Baik Ibu Dian, jadi untuk pertanyaan tadi, posisi di mana merasa bersalah ya, karena Bu Dani mengatakan tidak kasihan kepada Ibu. Terima kasih banyak Bu Selvi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, sikap Fajar ini menunjukkan kebutuhan dasar yang mana? Mangga Bapak dan Ibu. Kebutuhan bertahan hidup atau ini Bu, ya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, Kasih sayang, butuh perhatian ya. Jadi lebih ke kebutuhan dasarnya adalah butuh perhatian, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, bila Mama Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Bu Dani? Nah, pertanyaan seperti apa yang akan diajukan jika sebagai pemantau? Mangga, ada yang mau? Ayo. sebagai pemantau. Mantau. Iya. Pengawas. Ngajar bahasa Inggris Bu Dani ini gimana Bu Dani? Fajar dari tadi kan sudah belajar terus, sudah mempelajari. Saya sudah capek-capek menerangkan, tapi kamu malah malas-malasan atau tidur-tiduran. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu nggak ikut belajar ini, kamu pasti nggak naik kelas, kamu pasti nilainya di bawah rata-rata. Terus saya siapa? Baik, terima kasih Bu Lia. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya, Itu mah bukan pemantau, Ibu galak. Anak sak berarti. baik, selanjutnya. Tegak. Bapak saya Pak. Setelah ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini barangkali sudah pernah kita sama-sama praktikkan mengenai keyakinan kelas ini. Dan keyakinan kelas ini adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas dibuat dari kesepakatan antara kedua belah pihak, antara siswa dan guru yang muncul pada keyakinan kelas nilai kebajikan. Nah, Bapak dan Ibu, saya barangkali boleh bercerita. Kemarin saat kegiatan pengembalian sikap pasca PKL di jurusan RPL, saya sudah praktikan itu. Barangkali anak-anak lupa kembali akan keyakinan kelas yang telah dibuatnya beberapa bulan jauh sebelum berangkat PKL. Sehingga saya kembali mempraktikkan kembali mengenai keyakinan kelas ini, gitu. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang bisa share pengalamannya mengenai keyakinan kelas yang telah dibuat di dalam kelas. Mangga. Keyakinan kelas. Contohnya seperti apa? Ini sebenarnya bahasannya sangat panjang. Misal itu beranjak kan dari peraturan sebetulnya. Keyakinan kelas ini awalnya itu karena beranjaknya dari peraturan. Kita pilih kembali, kita identifikasi kembali peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Namun kita mengarahkan anak kepada kalimat-kalimat yang lebih positif. Contoh misalnya dilarang terlambat. Nah, mungkin di sana kita akan arahkan anak-anak untuk meyakini nilai-nilai kebajikan yang dimiliki, sehingga murid kembali lebih menghargai nilai yang ada dalam dirinya. Jadi keyakinan kelasnya misalnya datang tepat waktu, seperti itu Bapak Ibu. Yang tadinya peraturannya adalah dilarang terlambat, akhirnya keyakinan kelasnya itu adalah datang tepat waktu, sehingga lebih berkonotasi positif dibanding kita menggunakan kata dilarang, sehingga menimbulkan kesadaran anak mengenai datang tepat waktu
itu adalah hal yang positif, hal yang diyakini sebagai nilai kebajikan. Seperti itu Bapak, Ibu. Begitu ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi melalui contoh yang telah saya praktikkan secara langsung. Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Purwanti, CGP Angkatan 10 dari SMKN 1 Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu, pada segitiga restitusi ini kita menempatkan diri, satu, posisi kontrolnya itu adalah sebagai manajer. Kemudian kita mengarahkan anak, menguatkan anak kembali menyadari diri, kemudian menyadari kembali, mengembalikan anak kepada keyakinan di dalam dirinya. Jadi ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi mengembalikan lagi kepercayaan diri anak, kemudian mengembalikan lagi keyakinan nilai yang ada dalam diri anak. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk contohnya melalui video berikut. Ada 2 kasus yang saya praktikkan. Kasus ke-1, Said sering datang terlambat, sehingga banyak tertinggal mata pelajaran di jam pertama. Pasti kamu punya alasan kan? Kenapa sering datang terlambat? Baik, saya akan menjemput pada saat pertama tindakan sakit yang berbakti dan mau membantu orang tua. Namun, menurut kamu, sering kesiangan itu merupakan suatu kesalahan bukan? Saya berbuat kesalahan itu menjauh, ya kan? Setiap orang pasti mengalami kesalahan. Karena kemudian adalah kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Dari sakit, kita cari solusi bersama ya. Sakit, pasti nggak punya alasan bukan? Kenapa sering berbeda? Ya Bu, benar. Itu karena saya selalu masuk itu Bu. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Menurut saya, keyakinan kelas apa yang telah kamu ambil? Menurut saya, risiko ini mungkin tidak. Betul saya, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat mengenali orang lain, pekerjaan jadi tidak menumpuk, dan dapat membantu kita untuk peduli terhadap orang lain. Saya tidak tahu mana saya tidak. Ya sakit.
dengan cara meminta maaf. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya datang lebih dulu, terus saya nanti Baik, saya kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang, kamu akan juga bekerjasama dengan orang tua agar kamu tidak datang lagi ke sekolah. Sekarang, silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu Dia telah saya diskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji saya tidak akan berulang lagi supaya ada waktu sekolahnya. Kasus kedua, Aldi tidak terima setiap diskusi kelompok hingga selalu malas-malasan dan tidak mau bekerja sama. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Aldi, tadi saya mendapatkan laporan dari Lukas sebagai ketua kelas. Apakah betul Aldi bertanya ibu? Ibu bisa Kami dari kelompok, dia tidak mau bekerja sama Bu, dia selalu malas-malasan. Ketika saya tegur, dia malah balik marah sama saya. Oh begitu, baik, ibu paham. Wajar jika kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisimu, ibu akan berbuat hal yang sama terhadap ibu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap ibu? Karena Bu, Rio, dan Rio. Aldi berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Ya Bu, bisa saya bilang saja, saya dan teman-teman saya sudah mengerjakan tugas kelompok. Mengenai pula oleh Rio yang bermalas-malasan dan tidak terima ikut oleh saya. Baik, saya paham. Wajar jika Aldi tidak dapat menerima sikap ibu. Ibu sangat menghargai anak kamu yang tidak berbuat itu dari kali itu. Misalnya, sekarang coba Aldi pikirkan. Tindakan kamu yang marah sampai berubah meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menurut Aldi, saling menghormati antar itu penting tidak? Dan jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Apa yang akan kamu lakukan memperbaiki masalah? Saya harus hidup bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang tidak mau bekerja sama dalam belajar kelompok, saya akan laporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakan Aldi. Sekarang silakan mulai kelas ya. Terima kasih banyak, Bu. Nama saya Ardirahman Febrian dari kelas 11 PLT. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh kalian untuk dapat mengendalikan diri dari amarah dan perilaku teman satu kelompok saya. Saya harus lebih banyak belajar bersabar lagi dan menghormati teman-teman maupun teman antar kelas juga. Salam guru penggerak. Sudah. Satu lagi. Sudah ada? Sudah. Baik, Bapak dan Ibu, demikian pemaparan dari saya mengenai 6 konsep inti budaya positif. Harapan saya, harapan kita semua adalah kita sama-sama belajar sebagai guru untuk bisa membudayakan budaya positif ini di sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru semoga menjadi budaya positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas supportnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan masih sangat kurang memuaskan bagi Bapak dan Ibu.
besar harapan saya agar juga Bapak dan Ibu bisa tertarik untuk mengikuti program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pemandu acara. Oke Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan buat Ibu Dian Purwati. Terima kasih Ibu Purwati atas pemaparannya. Diseminasi budaya positif ini sangat memberikan manfaat buat kita semuanya, Bapak Ibu. Terutama bagaimana cara kita bisa bertindak kepada siswa yang berpihak kepada siswa. Jadi tetap kita harus bisa bergerak dan menggerakkan. Agar agenda ini dapat bermanfaat dan berkah mendapatkan ridho Allah, mari kita tutup acara ini dan diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Supriya. Ketua DKM gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita maksud diberikan kebermanfaatan dan diberikan kelancaran, terutama bagi Bu Dian untuk menjadi guru penggerak ya dia. Ya, terus bergerak Bu. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa abdina wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami dan keberkahan ilmu kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada rekan-rekan guru dan anak guru menjadi manfaat dan menjadi berkah ilmu yang kami berikan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa biya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Supriyatna yang telah memimpin doa pada kegiatan penutup pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah hadir di agenda pada hari ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.